yang sempurna telah ku terima darimu. Kita baca bersama-sama Mazmur 90 ayat 12. Maka beritahukanlah kepada kami agar kami menghitung hari-hari kami supaya kami dapat membawa hati yang bijaksana. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Hari ini kita akan belajar dari Mose, dari Musa yang diambil di dalam Mazmur 90 ayat 12. Mungkin Bapak Ibu Saudara sering kali dengar ayat ini ya. Ajarilah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana, dan itu bahkan menjadi sebuah lagu. Nah, di dalam Mazmur ini Bapak Ibu perlu tahu bahwa kitab Mazmur ini kalau di dalam bahasa Ibrani disebut sebagai Mizmor atau dikenal dengan melodi. Nah, di dalam kitab Mazmur ini di dalamnya ada pujian, ada puisi, ada doa. Nah, yang kitab Mazmur ini ditulis tahun 1400 sampai dengan tahun 400 sebelum Masehi atau sebelum Yeshua HaMasyiah. Jadi periodenya itu di 1400 sampai dengan 400 sebelum Masehi, dan penulisnya ini ada beberapa orang. Jadi mungkin kita sering kali dengar Mazmur Daud, Mazmur Daud. Jadi penulis kitab Mazmur ini ada Daud, ada Bani Korah, ada Bani Asaf, ada Etan, ada Salomo, ada Musa. Nah, yang kita baru saja baca adalah Mazmur yang ditulis oleh Musa atau dikenal dengan doa Musa. Di dalam ayat pertama disebut bahwa doa Musa, kalau di dalam terjemahan bahasa Indonesia, Abdi Elohim, atau disebut dengan pelayan Tuhan. Tetapi kalau kita lihat di dalam bahasa Inggrisnya, terjemahannya lebih membanggakan. Man of God, man of Elohim. Jadi Musa itu disebut sebagai man of God, man of Elohim. Jadi punya kebanggaan yang dimiliki oleh Musa sebagai man of God. Jadi bukan sebatas pelayan, bukan sebatas hamba. Jadi man of God. Nah, di dalam terjemahan lainnya juga ada hal yang mungkin kita perlu lihat, bahwa di dalam terjemahan LAI, seperti yang tadi sudah disebutkan, bahwa dikatakan bahwa kita ditulis, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Di dalam terjemahan LAI menggunakan kata ajarlah. Dalam terjemahan King James digunakan so teach us to number our days that we may apply our heart unto wisdom. Jadi menggunakan kata ajarlah. Jadi antara LAI dengan terjemahan King James itu sama terjemahannya. Dan beberapa terjemahan bahasa Inggris menggunakan kata yang sama, teach us. Tetapi dengan terjemahan ILT, Indonesia Translation, itu dia menggunakan kata maka beritahukanlah kepada kami agar menghitung hari-hari kami supaya kami dapat membawa hati yang bijaksana. Lalu ada terjemahan lain yang sudah dikeluarkan dalam bentuk terjemahan bahasa Indonesia Lugas, menggunakan kata biarlah kami tahu menghitung hari-hari kami supaya kami memiliki hati yang bijaksana. Yang menjadi pertanyaan, apakah terjemahannya salah dalam konteks ayat ini? Tidak, hanya kurang tepat. Nah, ada terjemahan yang kurang tepat, ada terjemahan yang salah. Nah, kalau yang kurang tepat, yang mestinya menggunakan kata tahu, itu menjadi kata ajarlah kami. Hanya kurang tepat aja, nanti kita akan bahas kenapa dia kurang tepat. Tetapi ada terjemahan yang salah. Nah, kita bisa lihat di dalam Kejadian 4 ayat 1.
Oke. Di sini kita lihat bahwa Kejadian 4 ayat 1 dikatakan bahwa dan Adam bersetubuh dengan Hawa. Nah, sampai sini kita lock dulu ayat ini, nanti kita lihat kenapa dia bisa salah. Di sini katakan dan Adam bersetubuh dengan Hawa. Oke. Nah, dari sini kita akan bahas lagi lebih dalam. Oke. Biarlah kami tahu. Jadi di dalam bahasa Ibrani, di dalam akar katanya menggunakan kata yada. No. Kalau kita menggunakan terjemahan yang mengartikan teach us, ajarlah, itu bukan yada, itu yara. Jadi arti dari Ibraninya berbeda. Yada ini punya arti yang cukup dalam, punya makna yang cukup dalam. Karena itu di dalam literatur bahasa Ibrani, mereka menulis juga dalam bentuk leksikon. Leksikon itu apa? Satu kata yang punya arti dan punya makna yang membedakan kata itu dengan kata yang lain. Sehingga ditulis dalam bentuk leksikon. Supaya apa? Supaya tidak keliru. Dalam hal ini leksikonnya dalam bentuk angka 3045. Jadi kalau misalnya kita sekarang mencari satu akar kata dalam bahasa Ibrani, itu ada banyak, tetapi yang membedakan satu dengan yang lainnya itu dalam bentuk leksikon. Dalam hal ini 3045. Untuk apa? Untuk membantu kita menggali firman Bapak Yahweh lebih dalam lagi. Supaya apa? Supaya apa yang kita baca, apa yang disampaikan Bapak Yahweh, kita tahu maksud inti yang sebenarnya itu apa. Makanya di dalam satu literatur bahasa Ibrani, mereka membuatnya dalam bentuk leksikon, dalam bentuk kata. Nah, kata yang digunakan di dalam Mazmur 90 ayat 12 itu adalah yada, bukan teach us, bukan yara. Nah, itu ada lagi pengertiannya. Nah, arti yada ini bukan sekedar ada hal yang kita belum tahu, lalu kita diberitahu dan kita tahu. Jadi sifatnya hanya di lapisan luar. Tetapi yada itu punya arti lebih dalam. Saya kasih contoh, mungkin Bapak Ibu lebih paham dengan contoh yang saya berikan. Kalau Bapak Ibu saya kasih tahu ada satu alat transportasi yang namanya tuk-tuk. Nah, jadi mungkin Bapak Ibu, tuk-tuk itu apa tuk-tuk? Ya. Lalu saya kasih tahu ke Bapak Ibu, tuk-tuk adalah transportasi dari Thailand, roda 3 yang bentuknya seperti bajai. Oke. Dalam hal ini adalah saya memberitahu kepada Bapak Ibu, tuk-tuk itu adalah alat transportasi khas Thailand, roda 3 dan bentuknya seperti bajai. Oke, sampai sini yang saya lakukan adalah memberitahu. Pemahaman di dalam bahasa Ibrani lebih dalam lagi. Begitu saya kasih tahu, bentuknya seperti bajai, roda 3 dan ada di Thailand. Lalu tahap berikutnya adalah saya akan bawa Bapak Ibu ke Thailand. Ayo kita naik tuk-tuk. Di situ ada satu proses lebih lagi yang dilakukan, yaitu apa? Akan ada yang namanya relationship. Jadi saya bawa Bapak Ibu, lalu kita ke Thailand, lalu kita akan naik tuk-tuk. Begitu kita naik tuk-tuk, begitu mesin itu dijalankan, bunyinya adalah tuk 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 tuk. Di situ akan ketahuan bahwa kenapa namanya tuk tuk, karena bunyi mesinnya tuk 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 tuk. Di situ Bapak Ibu dapat pemahaman baru, ternyata kenapa dinamakan tuk tuk? Karena apa? Karena Bapak Ibu datang, ikut saya dan naik. Oke, di situ sudah masuk pemahaman yadanya itu lebih tinggi lagi. Jadi bukan sekedar transportasi, bukan sekedar membayangkan bentuknya seperti ini, tetapi sudah mulai mengalami untuk naik. Lalu yang berikutnya apa? Begitu tuk-tuk itu dijalankan, akan ada sensasi lain yang akan didapatkan oleh Bapak Ibu. Itu yang masuk di dalam experience. Kita akan ngalamin gimana sensasinya naik kendaraan yang namanya tuk-tuk di Thailand. Itu dengan kegesitannya, dengan kelincahannya, dengan manuvernya, kita akan ngalamin apa yang namanya kita naik yang namanya tuk-tuk. Di situ kita akan masuk experience. Tetapi di situ kita juga punya yang namanya komitmen
untuk tidak keluar secara tiba-tiba, untuk tidak loncat dari itu. Karena apa? Berbahaya. Makanya di dalam kita naik kendaraan itu kita harus benar-benar komit. Gak boleh nih keluar, harus pegang di dalam. Harus tetap ada di dalam kendaraan tersebut. Karena apa? Berbahaya begitu kita keluar dari kendaraan tersebut. Ada komitmen. Lalu ada loyalty dan trust. Kita percaya yang nyetir akan membawa kita sampai ke tujuan. Nah, jadi pengertian yada itu lebih dalam lagi dibandingkan apa yang dikenal dengan kita cuma tahu, kita cuma sekedar sekedar pengetahuan aja, sekedar kulit. Tetapi yada punya pengertian yang lebih dalam. Di dalamnya ada relationship, ada experience, ada komitmen, ada loyalty dan trust, ada rasa percaya begitu kita masuk ke dalam pemahaman yada yang lebih dalam lagi. Amin Bapak Ibu. Sampai sini kita tahu bahwa ternyata firman Bapak Yahweh itu dalam sekali, punya makna yang sangat luas sehingga kita bisa mengerti setiap apapun yang Bapak Yahweh katakan kepada kita, kita paham, ternyata maksudnya Bapak Yahweh itu seperti ini. Oke. Kita masuk ke berikutnya. Begitu kita tahu bahwa biarlah kami tahu, biarlah saya tahu, terus nextnya apa? Selanjutnya apa? Apa kita cuma sekedar tahu? Apa kita sekedar ngalamin? Ternyata kenapa kita perlu tahu? Karena apa? Karena itu digunakan untuk kita menghitung hari-hari. Nah, kenapa kita harus menghitung hari-hari? Karena apa? Kita sekarang sudah ada di bulan November. Masa di mana waktu begitu sangat cepat. Kayaknya kita baru tahun lalu masuk di tahun 2020, tiba-tiba kita sudah ada di penghujung 2020 November, di mana kalau kita flashback kok cepat sekali ya waktu. Kok kayaknya baru kemarin, kok kayaknya baru ngalamin hal-hal yang menyenangkan. Kadang-kadang kita juga kita baru ngalamin hal yang menyedihkan, tapi ternyata semua udah lewat. Kita sudah ada di akhir penghujung 2020. Cepat sekali waktu. Kenapa kita harus menghitung hari-hari? Karena apa? Karena waktu itu singkat. Singkat sekali. Di dalam ayat yang keempat, Mazmur 90 ayat 4 dikatakan bahwa sebab 1000 tahun dalam pandanganmu seperti kemarin apabila berlalu dan seperti tugas jaga malam pada malam hari. Jadi waktu itu singkat. Jadi di sini katakan bahwa 1000 tahun dalam pandanganmu itu seperti kemarin. Jadi cepat sekali. Lalu di dalam ayat yang ke-10 juga dikatakan umur kami 70 tahun. Dan jika masih ada kekuatan 80 tahun. Tetapi kebanggaannya adalah susah payah dan kesia-siaan, karena itu segera berlalu dan kami melayang lenyap. Jadi waktu singkat. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah hari-hari yang kita lewati itu apakah semuanya hari-hari yang selalu ada di dalam kondisi yang baik? Apa di dalam kondisi yang penuh dengan sukacita? Apakah hari-hari yang selalu berkelimpahan di dalam berkat? Enggak ya Bapak Ibu. Kadang-kadang ada hari-hari di mana kita mengalami sukacita, ada hari-hari di mana kita mengalami duka cita. Ada hari-hari di mana kita mengalami semangat yang luar biasa, ada hari-hari di mana kita mengalami kelelahan, keletihan yang setara luar biasa. Ada hari-hari di mana kita mengalami udara yang cerah, matahari bersinar, tapi ada hari-hari di mana kita mengalami hujan, bahkan beberapa hari terakhir hujan begitu cukup deras, sehingga kita bisa lihat begitu ada hal-hal yang terjadi, kita tahu ternyata tidak selamanya hari-hari itu cerah, ada kalanya hujan, bahkan ada kalanya badai. Tetapi dari situ kita bisa belajar bahwa apa yang kita alami, apa yang kita terima dari hari-hari sebelumnya, di situ kita tahu bahwa Bapak Yahweh itu tetap berdaulat. Bapak Yahweh tetap pegang kendali atas hidup kita. Bapak Yahweh tetap punya rencana yang sempurna atas hidup kita. Rancangannya dalam kehidupan kita bukan rancangan kecelakaan. Rancangannya dalam kehidupan kita adalah rancangan damai sejahtera yang memberi kita masa depan dan harapan. Amin Bapak Ibu. Dan kita juga bisa lihat kadang-kadang kenapa kita harus menghitung hari? Karena melalui hari-hari yang kita lalui, hari-hari yang kita lewati, kita diajar. Ini yang sering kali lupa. Begitu kita masuk hari demi hari, kita hanya melihat hari-hari yang gelap,
kita hanya melihat hari-hari yang kelam, kita hanya melihat badai, kita hanya melihat hal-hal yang membuat duka cita. Tetapi kita tidak melihat hari-hari itu secara utuh. Karena apa? Dengan kita melihat hari-hari yang kita lalui secara utuh, kita diajar. Yang pertama tadi bahwa Bapak Yahweh pegang kendali atas hidup kita, Bapak Yahweh berdaulat atas hidup kita, Bapak Yahweh juga mempercayakan setiap hari-hari yang kita lewati itu, di situ kita akan diajar bahwa segala sesuatu yang terjadi itu mendatangkan kebaikan. Itu yang kadang-kadang kita lupa, itu yang kadang-kadang kita lewatkan. Karena apa? Seringkali kalau misalnya ada satu badai yang terjadi, selalu yang menjadi pertanyaan kebanyakan dari kita adalah pertanyaan apa? Kenapa? Why God? Why? Kenapa ini terjadi? Kenapa begini? Kenapa begitu? Hampir dari setiap kita bisa jadi pernah bertanya, kenapa Tuhan? Why God? Kenapa hal ini terjadi sama kita? Kenapa hal-hal yang mestinya tidak kita alami justru itu terjadi sama kita? Seringkali itu yang terjadi sama kita dan kita pertanyakan itu kepada Tuhan. Nah, tetapi hari ini kita diajar bahwa setiap kali kita berkata why kepada Tuhan, itu sebenarnya Tuhan mau bilang kepada kita bahwa melalui peristiwa yang terjadi sama kita, itu pasti ada proses yang Tuhan sedang kerjakan atas hidup kita. Ada pembelajaran yang Tuhan sedang izinkan terjadi atas kita. Ada hal-hal kebaikan yang terjadi atas kita yang saat ini kita nggak tahu, tapi begitu kita lihat di masa-masa mendatang, baru kita lihat, oh iya Tuhan itu baik. Bapak Yahweh itu luar biasa. Karena apa? Karena disitulah kita belajar banyak hal tentang bagaimana kita bisa menghitung hari-hari kita. Kadang-kadang badainya tenang, lalu kadang-kadang badainya tetap terjadi, tetapi kadang-kadang Tuhan tenangkan kita supaya kita kuat menghadapi badai. Kadang-kadang masalahnya terjadi sama kita bertubi-tubi, dibiarkan Bapak Yahweh terjadi, karena apa? Karena Bapak Yahweh mau angkat kita, bukan masalahnya yang diangkat. Bapak Yahweh kadang-kadang izinkan masalahnya yang terjadi supaya kita yang diangkat oleh Bapak Yahweh. Amin Bapak Ibu. Dan dari sini kita akan lihat lagi bahwa kita tahu, kita menghitung hari-hari kita supaya apa? Pasti ujungnya ada tujuan. Tujuannya apa? Supaya kita punya hati. Nah, di dalam bahasa Ibrani dengan kode leksikon 3824 life of heart. Di dalam bahasa Ibrani, hati itu punya peranan yang sangat penting. Di mana hati itu sebagai sumber spiritual, hati sebagai sumber untuk kita mengambil keputusan-keputusan penting. Semuanya berasal dari hati. Mungkin kita bisa berkata bahwa kenapa nggak diputuskan menggunakan kecerdasan kita. Kenapa kita nggak putuskan dengan otak kita yang pintar? Kenapa kita tidak putuskan dengan latar belakang pendidikan kita yang tinggi? Supaya apa? Supaya kita bisa memutuskan segala sesuatunya dengan baik. Tetapi pemahaman dalam bahasa Ibrani berbeda. Segala sesuatu, segala hal yang sangat penting itu adanya di hati. Begitu hati kita beres, kita akan mencapai banyak hal. Jadi itu yang kita harus pahami, kenapa kita harus menjaga hati kita. Di dalam Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena di situ menentukan jalan hidupmu, di situ terpancar kehidupan, di situ sumber kehidupan. Bahkan di dalam bahasa Inggrisnya dikatakan adalah spring of life. Di situ ada hal-hal yang berguna yang keluar dari hati. Nah, karena hati sebagai sumber kehidupan, karena itu adalah tempat yang paling rentan. Paling rentan apa? Rentan untuk dimasuki oleh setan. Kenapa? Karena di situ seringkali terbuka lebar, setan bisa masuk untuk menghancurkan hidup kita dengan apa? Dengan menyerang hati kita. Karena itu di dalam Amsal 4 ayat 23 dikatakan bahwa jagalah hatimu. Peliharalah hatimu, biarlah apa yang ada di dalam hati kita, yang jaga siapa? Kita. Kadang-kadang kita minta Tuhan jaga hati saya.
ada bagian yang memang menjadi kedaulatan Tuhan, ada hal yang menjadi kita untuk melakukan. Jadi kalau jaga hati itu bukan urusan Bapak Yahweh, urusan kita untuk jaga hati. Makanya dikatakan jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena disitulah sumber kehidupan. Amin Bapak Ibu. Lagi tetap untuk kita mulai memperhatikan bahwa hati adalah hal yang paling penting, hal yang paling mendasar. Setiap keputusan apapun yang kita ambil, begitu kita punya hati yang benar, hati yang bersih, setiap keputusan itu akan diambil dan menghasilkan sesuatu yang baik. Nah, di dalam Ulangan 6 ayat 5 sampai 6, Ulangan 6 ayat pasal 6 ayat 5 sampai 6, kita akan lihat mengapa hati itu begitu penting, karena itu ditekankan oleh Bapak Yahweh. Oke, ini kita sering kali baca ayat ini. Kasihilah Yahweh Elohimu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Kita sering kali dengar ayat ini dan itu benar-benar termaterai dalam hati kita bahwa kita harus mengasihi Elohim dengan segenap hati kita. Dan yang ayat ke-6. Dan perintah-perintah yang aku perintahkan kepadamu hari ini, camkanlah dalam hatimu. Kata Ibrani yang digunakan dalam hatimu tetap sama, adalah lefaf. Jadi kenapa dari awal pun juga sudah dikatakan oleh Bapak Yahweh bahwa camkanlah itu dalam hatimu. Bahkan Daud mengajarkan kepada Salomo, mulai diajar hatinya. Setiap hal-hal yang dilakukan Daud terhadap Salomo, dia mulai mengajar yang pertama kali adalah hatinya Salomo. Nanti kita akan lihat begitu hati seseorang diajar oleh kebenaran firman Bapak Yahweh, ada hal-hal luar biasa yang terjadi dalam kehidupannya. Karena apa? Karena sumbernya berasal dari hati. Nah, yang berikutnya adalah begitu kita tahu menghitung hari-hari kita, lalu kita akan mendapatkan hati yang bijaksana. Karena memang sengaja dipisah antara hati yang bijaksana dengan hati supaya kita kita pahami dulu kenapa hati begitu penting. Supaya apa? Supaya hati ini kita memiliki hati yang bijaksana. Di dalam bahasa Ibrani-nya hokmah, dalam bahasa Inggrisnya wisdom, dalam bahasa Indonesia hikmat atau kebijaksanaan. Leksikon yang digunakan adalah 2451. Jadi kenapa kita perlu tahu hati yang seperti apa? Bisa jadi hati yang kotor, hati yang nggak baik. Tetapi di sini dikatakan bahwa hati yang bijaksana, hokmah wisdom. Di dalam kamus besar bahasa Indonesia dikatakan bahwa wisdom adalah kebijakan atau kearifan. Bahkan ada terjemahan lain yang mengatakan hikmah itu kesaktian. Jadi bisa dikatakan begitu orang itu punya hikmat yang luar biasa, bisa dibilang sebagai orang sakti. Sebagai, kalau sekarang disebutnya sebagai guru spiritual. Tetapi sebenarnya yang terjadi adalah bahwa orang ini sebenarnya punya hikmat, punya kebijakan, punya kearifan. Kenapa? Karena di dalam hikmat itu kita harus tahu, kita bagi dua, hikmat yang berasal dari Elohim dan hikmat yang bukan berasal dari Elohim. Hikmat yang bukan berasal dari Elohim kita sebut hikmat dunia, nafsu dunia, dan hikmat dari setan. Jadi kita juga begitu kita tahu bahwa setiap peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita, ini hikmatnya dari dunia atau dari Bapak Yahweh apa dari dunia. Jadi kita bisa pilih, oh ini hikmatnya dari setan nih. Kita nggak perlu masukkan itu di dalam hati kita. Oh ini dari nafsu dunia. Kita tidak perlu masukkan itu di dalam hati kita. Tetapi begitu kita tahu, oh ini hikmat dari Bapak Yahweh, oke. Ini yang kita ambil. Nah di dalam Yakobus 3 ayat 14-15 kita lihat yang dimaksud dengan hikmat dunia itu apa. Supaya kita bisa tahu nih, begitu kita sudah ada di dalam
kehidupan kita, di mana kita ditempatkan, kita bisa bedain. Oh ini hikmat dari setan, ini hikmat dari dunia, ini hikmat dari nafsu. Kita bisa lihat di dalam Yakobus 3 ayat 14 sampai 15. Nah ini kita lihat, namun jika kamu mempunyai iri hati yang pahit dan persaingan dalam hatimu, maka janganlah bersukaria atasnya dan berdosa melawan kebenaran. Oke. Ini bukanlah hikmat yang turun dari atas, melainkan yang duniawi, yang jiwani, yang jahat. Oke, kita lihat lagi di ayat 14. Jika kamu mempunyai iri hati, itu adalah hikmat dari dunia. Terus yang pahit. Nah, jadi kalau ada kepahitan, ada hal-hal yang enggak membuat hati kita damai sejahtera, itu dari dunia, dari setan. Persaingan. Nah, di dalam sebuah kenyataan yang ada, persaingan itu sesuatu yang bisa dibilang terjadi, apalagi dalam sisi bisnis ya, dalam sisi bisnis, usaha, dagang, semuanya persaingan. Bahkan dalam pendidikan semuanya persaingan. Tetapi kembali lagi, persaingan seperti apa yang membuat ini sebenarnya nggak perlu kita lakukan. Persaingan yang membuat hal-hal yang akhirnya menjadi hal-hal yang jahat. Jadi kadang-kadang kan persaingan untuk menjatuhkan, persaingan untuk ada di dalam posisi yang tinggi tapi dengan cara-cara yang salah, itu persaingan yang seperti itu yang dimaksud. Dan janganlah bersukaria atasnya dan berdusta melawan kebenaran. Jadi kalau hikmat yang melawan kebenaran itu akan masuk di dalam hikmat dunia, nafsu manusia, dan dari setan. Jadi kita tahu nih, bisa membedakan mana sih hikmat yang dari Bapa Yahweh, mana yang hikmat dari dunia, dari setan atau nafsu dunia. Nah kalau dari yang kedua adalah hikmat Elohim. Nah hikmat Elohim ini nanti kita akan lihat di dalam Ulangan 34 ayat 9, itu begitu Mose atau Musa meninggal, dia melakukan regenerasi kepada Yosua. Nah, begitu sebelum Musa meninggal, dia tumpang tangan atas Yosua dan turunlah roh hikmat atas Yosua, sehingga apapun yang dilakukan Yosua itu akan bisa berdampak bagi bangsa Israel yang saat itu dipimpinnya. Karena saat itu memang Musa sudah menumpangkan tangan atas Yosua sehingga roh hikmat itu turun atas hidupannya. Dan di dalam Yesaya 11 ayat 2, hikmat itu bukan sekedar kebijakan, bukan sekedar kearifan, tapi dia itu roh. Sehingga begitu kita punya hubungan dengan Bapa Yahweh, kita sebenarnya juga punya, kita bisa minta sama Bapa Yahweh untuk bisa dapatkan roh hikmat. Jadi kalau dunia mengatakan kamu harus menjadi nomor satu, kamu harus lakukan banyak hal dengan cara-cara yang duniawi, tetapi hikmat dari Elohim itu berbeda. Ada hal-hal yang kadang-kadang kita tidak duga, kok cara yang diberikan Bapa Yahweh untuk kita melakukan sesuatu kok beda banget sama yang kita lihat secara dunia, kok bertolak belakang, kok kayaknya nggak mungkin ini dilakukan. Tapi Bapa Yahweh berdaulat, berkuasa, sehingga apapun yang dia lakukan, apapun yang dia kerjakan, begitu roh hikmat itu diberikan atas kita, ada hal-hal yang luar biasa yang kita bisa lakukan. Kita akan lihat satu contoh dari Salomo. Salomo itu adalah raja yang dipilih Yahweh, yang dipilih Bapa Yahweh untuk menggantikan Daud. Salomo adalah orang yang paling berhikmat di bumi. Salomo adalah orang yang paling kaya di bumi. Jadi kalau hari ini kita bisa lihat orang-orang terkaya di seluruh dunia, Salomo tetap tercatat sebagai orang yang paling kaya di bumi. Salomo membangun bait suci.
Salomo adalah raja yang hebat yang membuat Israel damai dan makmur. Salomo menulis 4 kitab. Jadi dia ada menulis di dalam Mazmur. Mazmurnya itu ada di Mazmur 72 dan 127. Di situ dia juga menulis kitab Amsal, dia menulis kitab Kidung Agung dan juga kitab Pengkhotbah. Jadi ada 4 kitab yang ditulis oleh Salomo, dan Salomo juga pernah jatuh dalam dosa. Nah, ini adalah profil Salomo. Jadi kalau misalnya kita ditanya siapa Salomo, Salomo adalah orang yang paling berhikmat. Biasanya yang paling sering kita dengar, paling berhikmat. Karena apa? Karena memang dia orang yang minta langsung kepada Bapa Yahweh hikmat, sehingga hikmat itu diberikan pada dia. Nah, kita akan lihat dari 1 Raja-Raja 3. Satu Raja-Raja 3 ayat 5 sampai dengan 11. Di sini dikatakan bahwa Yahweh menampakkan diri kepada Salomo di Gibeon dalam mimpi pada waktu malam, dan berfirmanlah Elohim, mintalah apa yang harus aku berikan kepadamu. Jadi dalam mimpinya Bapa Yahweh mintalah apa yang harus aku berikan kepadamu. Jadi di situ ditawarkan nih, kamu mau apa? Nah, kalau kita saat ini Bapak Yahweh nanya sama kita, kamu mau apa? Nah, pasti banyak yang akan menjawab. Saat ini kita minta COVID hilang. Itu pasti permintaan yang umum karena kondisinya sedang terjadi. Kita mau perekonomian pulih. Kita mau bangsa dan negara kita aman, tentram. Kita mau segala hal yang saat ini kita alami, masalah-masalah yang kita alami diangkat oleh Bapak Yahweh. Kita akan minta hal-hal yang umum diminta oleh banyak orang. Dan ini yang terjadi oleh Salomo. Begitu Salomo ditanya, kamu mau minta apa? Lalu Salomo berkata, engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hambamu Daud ayahku. Jadi dia kasih tahu dulu nih latar belakang sebelum dia minta sesuatu, dia kasih tahu dulu, ayahku, karena ia hidup di hadapanmu dalam kesetiaan dan kebenaran serta kejujuran hati bersamamu, dan engkau telah memeliharanya dengan kasih setia yang besar dan telah memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di atas tahtanya seperti hari ini. Maksudnya jadi dia mau pendahuluan dulu kepada Bapak Yahweh. Dia udah memberikan kasih setianya kepada Daud, dia sudah memelihara, melindungi ayahnya Daud. Dan di ayat yang 7, maka sekarang ya Yahweh Elohimku, engkaulah yang mengangkat hambamu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku, sekalipun aku sangat muda dan aku belum berpengalaman. Jadi dia tahu dirinya itu masih muda dan belum berpengalaman untuk memimpin bangsa Israel yang besar. Jadi dia kasih tahu hal-hal yang saat ini sedang terjadi. Jadi saat ini yang terjadi dengan Salomo bukan karena dia lagi butuh hal-hal yang dibutuhkan oleh banyak orang. Dia minta uang, dia minta harta, dia minta musuh-musuhnya, dia minta kekayaan. Enggak. Dia hanya kasih tahu bahwa saat ini dia masih muda dan dia belum berpengalaman untuk memimpin bangsa Israel yang besar ini. Dan di ayat 8, dan hambamu berada di tengah-tengah umatmu yang telah kau pilih, suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terbilang banyaknya. Jadi dia kasih tahu bahwa ini bangsa yang besar nih. Kalau dia memimpin, dia masih muda dan belum berpengalaman, apa yang akan terjadi ke depan. Dan di ayat 9, maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang berpengertian untuk mengadili umatmu dan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang besar ini? Dan perkataan itu baik di mata Tuhan, dan bahwa Salomo telah meminta hal ini.
Nah ini yang ayat ke-11. Lalu Elohim berfirman kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal ini dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan bagi dirimu atau meminta nyawa musuhmu yang telah meminta kearifan bagimu untuk dapat mengerti hukum. Lihatlah, aku telah melakukannya sesuai dengan permintaanmu itu. Lihatlah, aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau dan tidak ada seorang pun akan bangkit seperti engkau. Ada hikmat yang diberikan oleh Bapa Yahweh kepada Salomo. Salomo nggak minta kekayaan, Salomo nggak minta umur panjang, Salomo nggak minta musuh-musuhnya dikalahkan. Salomo hanya minta hikmat dari Bapa Yahweh supaya apa? Supaya dia bisa memimpin bangsa Israel yang besar ini, karena dia tahu dia masih muda dan dia belum berpengalaman. Sehingga apa yang diminta oleh Salomo itu sesuatu yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan dia. Dia nggak minta hal-hal yang lain. Begitu kita lihat hal-hal lain yang diharapkan oleh Bapak Yahweh justru dia nggak minta. Dia hanya minta hikmat. Begitu dia minta hikmat, Bapak Yahweh berikan apa yang dia nggak minta, kekayaan, umur panjang. Bahkan dia menjadi raja yang saat ini begitu besar, begitu dikenal, bahkan sampai ke seluruh dunia, ke hikmat Salomo sangat dikenal. Dan itu yang dia minta kepada Bapa Yahweh. Dan di ayat ke-13-nya, dan aku juga memberikan kepadamu apa yang tidak engkau minta, kekayaan, kehormatan, sehingga tidak akan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja sepanjang umurmu. Jadi begitu dia minta sesuatu yang esensi, sesuatu yang mendasar, Bapak Yahweh berikan semuanya. Ibaratnya Bapak Yahweh menawarkan Salomo seperti ini, di tangan kanan ada kekayaan, di tangan kiri ada kehormatan. Dia disuruh pilih mau kekayaan atau kehormatan. Salomo bukan memilih tangan kiri, Salomo tidak memilih tangan kanan. Yang Salomo pilih adalah hatinya Bapa Yahweh. Dia minta hikmat sehingga ketika dia mendapatkan hatinya Bapa Yahweh, tangan kiri dan kanannya memeluk dia sehingga dia mendapatkan hikmat, kekayaan, kehormatan, umur panjang. Amin Bapak Ibu. Dan saat ini begitu kita dalam kondisi-kondisi di mana kita lihat ada yang terjadi atas kehidupan kita, ada yang terjadi atas bangsa kita, yang kita minta adalah hikmat. Kita minta hikmat dari Bapa Yahweh supaya kita bisa mengerti apa yang sedang terjadi saat ini. Kita bisa mengerti apa yang Bapa Yahweh sedang rencanakan atas hidup kita, apa yang Bapa Yahweh sedang izinkan terjadi atas bangsa ini, apa yang Bapa Yahweh sedang ajar dalam kehidupan kita supaya kita bisa melihat bahwa semua yang terjadi itu pasti untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Nah, kita lanjut ke lalu bagaimana mendapatkan hikmat. Yang pertama adalah takut akan Yahweh. Di dalam Mazmur 111 ayat 10 dan Amsal 9 ayat 10 dikatakan bahwa takut akan Yahweh adalah permulaan hikmat. Nah, pengertian takut ini adalah bukan takut yang kita seringkali lihat. Jadi takut ini bukan karena kita diteror, karena kita ada di suatu ketinggian gedung lalu kita lihat ke bawah dan kita takut. Nah, pengertian takutnya adalah pengertian di mana kita punya rasa hormat kepada Bapa Yahweh. Penghormatan kita yang tinggi terhadap Bapa Yahweh itulah yang dimaksud dengan kata takut di sini. Kalau kita lihat di dalam Mazmur 111 ayat 10, takut akan Yahweh adalah permulaan dari hikmat. Jadi pengertian takutnya adalah bukan karena takut karena kita di teror, karena kita mengalami hal-hal yang membuat kita tidak bisa melakukan sesuatu, tetapi takut adalah takut akan rasa hormat terhadap Bapa Yahweh. Sehingga begitu kita takut akan Bapa Yahweh, itu adalah permulaan hikmat yang akan kita terima dari Bapa Yahweh. Begitu kita sudah terima, semua yang melakukannya memiliki pengertian yang baik, kepujiannya tetap untuk selamanya. Jadi dari
takut akan Bapa Yahweh, kita akan mendapatkan hikmat. Tetapi pertanyaan adalah, apakah hikmatnya itu akan terus konsisten? Nah, seiring berjalannya waktu, seiring dengan jalannya peristiwa yang kita alami, bisa jadi hikmatnya tiba-tiba kita menghadapi hal-hal yang makin lama, makin kompleks ke depannya. Sehingga apa sih yang kita lakukan? Kita minta lagi. Jadi di dalam Yakobus 1 ayat 5, begitu kita kekurangan hikmat, lack of wisdom, kita minta. Sehingga apa? Kita akan ditambahkan lagi hikmat, kita akan ditambahkan lagi pengertian, kita akan ditambahkan lagi kebijaksanaan, sehingga kita bisa melewati hari-hari yang sekarang, besok, dan seterusnya dengan apa? Dengan hikmat yang kita terima dari Bapa Yahweh, dengan hikmat yang kita minta untuk kita terus ditambahkan oleh Bapa Yahweh. Dan saya simpulkan, biarlah pada pagi hari ini kita semua biarlah kita tahu kita menghitung hari-hari kita. Karena apa? Dengan kita tahu kita menghitung hari-hari kita, karena hari-hari kita ada hari-hari yang baik, ada hari-hari yang kurang baik, ada hal-hal di mana kita mengalami kelimpahan, ada hari-hari di mana kita juga mengalami kekurangan, ada hari-hari di mana kita mengalami semangat yang luar biasa, ada hari-hari di mana kita mengalami keletihan, kelemahan secara rohani, dan di situ kita juga diajar bahwa Bapa Yahweh itu akan memegang kendali atas hari-hari yang kita lalui. Bapa Yahweh berdaulat atas hari-hari yang kita lewati. Dan di situ kita tahu bahwa semuanya pasti mendatangkan kebaikan. Supaya apa? Supaya kita punya hati yang bijaksana. Sehingga begitu kita punya hati yang bijaksana, begitu kita punya hikmat, kita akan terus selalu mengandalkan Bapa Yahweh dalam kehidupan kita. Inti dari setiap apapun yang kita lakukan, inti dari sesuatu yang kita perbuat, biarlah semuanya untuk hormat kemuliaan Bapa Yahweh, dan kita terus mengandalkan Dia setiap kehidupan kita hari lepas hari. Biarlah firman pada pagi hari ini memberikan kita kekuatan, memberikan kita jalan keluar, karena ada tertulis, biarlah firman Bapa Yahweh itu akan mengajar kita, itu akan menegur kita, mendidik kita, memperbaiki hidup kita, sehingga pada akhirnya nama Bapa Yahweh dipermuliakan. Haleluya. Amin. Bapa Yahweh memberkati. Yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan, ku tetap